Kita beranjak ke dialog motivasi dan puisi. Adapun tokoh seniman yang akan Riva jemput adalah Agus Sungai Alam, aktivis seni. Seorang aktivis seni yang telah aral melintang, aktif dalam pengembangan dan kemajuan dunia perkesenian. Beberapa karya buku antara lain Catatan Kecil dari Kampung Melayu, Renjisan Pemikiran Budak Melayu, Cerpen Hitam Putih, Antologi Sajak Et Lahed, Dumai Dapat Apa, Catatan Atas Perjuangan Dana DBH Migas, Sequel Rakyat Dapat Apa, Catatan atas dicabutnya Perda TJSP Dumai, dan beberapa tulisan esai yang dimuat di media online. Founding Father Group Musik The Neo Mazhab of Musik Malay, Yang Yong Sang, juga pendiri oiketai.com yang merupakan website paralegal penulis merdeka dalam rencana pariah progresif dalam ketudukan bumi. Bapak Ibu Cici, teman-teman dan puan-puan ciputan majelis yang berbahagia, mari kita hadirkan dengan tepuk tangan yang meriah Agus Sungai Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejak masuk tadi ini Pak Ketua ini Ketua Limpul Medan semua nih Pak. Pak Panglima baru 2 tahun setengah, baru malam ini lagi bisa masuk di apa nih? Kalau Jakarta juga Padepokan nih kan, tapi ini markas ya kan, markas Budak Hitam. Aku semacam tersibroh, bahasa Arab tuh macam kena apa, bahasa Arabnya tersibroh, bahasa Indonesia Melayunya apa tuh? Bukan. Kalau buat kue diuli gitu kan, dijadikan satu macam-macam bentuk, jadi satu. Setelah mendengar proses awal macam jadi orang Melayu baru gitu, udah lama betul tidak dalam suasana begini ini, dan Melayunya memang sudah agak hilang juga dalam diri ini balik lagi dia datang karena Pak Amda nih, masuk lagi dia nih. Terima kasih banyak bisa memelayukan Agus Salam yang nyaris jadi ateis juga nih. Nak cakap apa lagi nih? Semuanya udah ada di sini, ini lengkap nih, paket lengkap. Ada gagak hitam dengan laskar ya, dengan panglimanya, ada tabuh gemilang ya, tabuh dengan seninya. Besok jadi ketua LAM lagi nih. Jelas lah ketua LAM. Tak jelas, yang lain-lain itu tak jelas. Ini jelas nih. Ganti aja. Mengurusi tetap Jang. Ngurusi yang kayak gini nih, duduknya di sana. Bilang. Ngurusi pasar malam, duduknya di sini. Salah serang. Jujur aja. Ya kan, yang penting kita tidak nyinggung orang secara ITA. 4 kali sudah dilaporkan ITA aku nih, insya Allah lewat pula. Oh malam besok kena pula, tak tahu Pak. Masya Allah. Tapi paling tidak Pak Amka, ini Bapak Panglima penasehat Pak ya. Laskar Pak, ini Pak Asda, Bang Tias, Bang Ucok, Bang Abbas, Bu Tantri. Oh Bu Tantri, orang yang paling cepat dapat apa namanya, memahami langsung bisa, itu sulit tuh. Orang macam ini sulit, cepat, suasananya cepat ya. Dan seluruh anggota Gagak Hitam yang saya rindukan lah, sangat rindukan. Saya tak tahu, oh Gagak Hitam terpunya macam gini. Pak Zulfan, Ketua KN Karang Taruna. Aku rupa tahu dia nak bapak itu Bang Ahmad kan? Bukan ya? Mirip. Tapi dia sempat terkenal kemarin di media baca Ketua Karang Taruna. Pak Camat yang kami hormati, dan lagi Ketua DKD Pak Asda 2 kali deh. Tak dapat cakap nih. Jadi aku baca puisi pun sudah tidak menarik lagi, puisi-puisi aku lebih biarlah Bang Tias dan Tantri Sumreti aja. Karena puisi aku sudah
sensor. Kalau dibicara selamatlah engkau wahai ketua pit, sensor semua. Jadi udah pada banyak sensornya, bagus tak usah baca lah. Ya, kalau banyak sensor bagus tak usah baca. Zaman sekarang ini payah nanti kalau sensor bagus tak usah baca. Tapi yang jelas motivasi itu lahir dari sebuah provokasi, ya kan? Motivasi itu lahir dari sebuah provokasi. Kalau kita tidak mampu memprovokasi diri kita, kita juga tidak termotivasi. Menurut saya hari ini Hamka ini langka juga lah mencari orang ini, langka nih Pak. Urusi seni kayak ini juga tak laku lagi nih Pak. Kita aja yang bilang hebat ada Pak, biasa aja. Tapi orang yang mau mengangkat ini kembali menjadi sebuah khazanah Melayu yang betul-betul terukur, betul-betul tunak, betul-betul punya semangat yang dari dalam diri Pak. Bukan kepentingan untuk mencari popularitas, bukan kepentingan untuk mencari apa nama segala macam, tapi memang betul Melayu ini sudah kering dengan khazanah-khazanah ini, sangat kering sekali. Seharusnya Pak, yang namanya Zapin, Nundang Sayang, Ena Makyum dan segala macam jajar-jajar Melayu itu harus ada di dekat-dekat tepi lam, itu sedap dengar itu, apalagi di bawah gulung itu kan. Ya salah Pak, tak ada lagi, bentar lagi situ ada keyboard yang banyak itu. Jangan sampaikan salam saya sama Bang Jamhur Ega, Ketua LAM Dumai. Ya, mengingatkan supaya tugas ini sebetulnya bukan angka, ya kan? Sini sana BPD, sini tak banyak BPD itu, sini banyak BPD nya. Nah, ini boleh juga untuk Pak Faisal, banyak-banyak kasih kamera juga nih, supaya mengembangkan lebih baik lagi. Nah. Jadi Pak, Bapak-Bapak semuanya, seminggu yang lalu saya coba masukkan surat ke DPRD Kota Dumai. Surat itu tentang mencabut TJSP. Kenapa TJSP itu keinginan kita ingin dicabut? Sederhana Pak, karena tidak ada aspirasi masyarakat di dalam TJSP, dalam perda itu. Akhirnya Dewan memutuskan cabut. Sampai hari dalam pembahasan untuk membuat yang barunya. Ketika membuat baru ini nanti, kawan-kawan yang ada di Gagak Hitam, kawan-kawan yang tipis, yang katanya tanda kutip Melayu, masukkan ada Regent of Malay. Ini Tias banyak betul bahasa Inggris hari ini nih, lengkap dengan nyanyi-nyanyi bahasa Inggris itu. Regent itu apa? Memprioritaskan Melayu itu sebagai regen masyarakat awal yang ada di tanah ini. Kalau tak diprioritaskan, kita itu tidak dihormati. Di Papua itu kenapa sistem pemilunya token Pak? Bukan pilih satu-satu, noken, bukan token listrik noken. Kalau di Papua kepala suku itu pegang satu baku, ada cucuknya tuh 100 suara itu sah. Kenapa di tempat kita satu? Pengakuan secara nasional bahwa di situ berlaku tanah mereka itu tanah jantan Pak. Begitu juga dengan kita hari ini, makanya kita ingin sampaikan kepada pemerintah, nasionalisme sebuah kepastian, tapi Melayu adalah sebuah harga mati untuk diangkat marwah dan adatnya di tanahnya sendiri. Itu dia yang kita lupakan sekarang. Tepuk tangan Pak. Ini lebih dasar pada puisi ini. Aku juga kalau puisi harus kita artikan maknanya kan. Kalau ini tengah menerang ini cakap ini. Ini tenang menerang aja. Oleh karena itu saya pikir salah satu komponen pendukung ini adalah organisasi Melayu seperti ini, dan itu sudah sangat jarang betul, ya kan? Sekarang banyak organisasi Melayu hanya sebagai jargonnya saja. Adat dan marwah adalah tameng Melayu untuk menjaga masa depan Melayu ke depan seperti apa. Itu sebuah catatan penting kita. Saya sudah menulis ini 20 tahun yang lalu, catatan kecil dari kampung Melayu itu tentang pemikiran budak Melayu dari kampung. Ini diterbitkan oleh Unri Press juga, sama dengan Tias. Saya di Unri waktu kita masih di Pekanbaru dulu lah. Kemudian ada register pemikiran ini dari 20 tahun yang lalu Pak Amga. Hari ini kita tak jumpa lagi macam gitu. Ketika kita bersama-sama dulu ingin menyapa Riau itu harus merdeka. Saya baca buku 15 volume di rumah Tabrani Rap itu. Kenapa Riau harus merdeka? Ya? Hari ini kita bicara soal DBH migas.
Kenapa Dumai 20 tahun dibodohi oleh Jakarta? 1% itu HKP dia itu atas tuntutan kita bersama masyarakat Dumai. Ternyata kita tidak bisa melihat pemahaman undang-undang sangat sederhana. Dan sayangnya Jakarta tuh membiarkan kebodohan itu. Emang tak elok Jakarta itu. Emang tak elok. Kelakuannya, kotanya cantik, apalagi malam-malam. Wah, tahu lah para pejabat itu tahu kalau Jakarta malam-malam sangat indah sekali. Itu betul itu. Ya. Jadi kenapa? Karena tidak memahami sesuatu. Hari ini ada lagi yang mau kita tuntut. Bagaimana peran perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Dumai, PHR. Jangan waktu Caltech memberikan ruang kepada Melayu, begitu berganti bendera merah putih dari Amerika merah putih, sama parah daripada Amerika tuh. Cakap sama PHR tuh dari situ. Ini rekam lempongan PHR tuh. Tak apa-apa nih. Kenapa? Kehadiran dia untuk menjadi pengelola minyak yang ada di Riau ini seharusnya memberikan dampak positif. Udah 100 tahun Caltech di sini, hafal betul lah kita bagaimana caranya mengelola tanah Melayu, mengelola budaya Melayu itu segala macamnya. Ini yang kadang-kadang jangan biarkan. Tampar dikit, sadarkan mereka. Tahu ini lebih parah pula daripada Amerika. PHR tuh ya. Belum yang di tepi itu lagi. Itu tahu tuh. Pak ini tahu kali itu orang Karang Taruna dan dimonitor ini. Bagaimana menjadikan mereka ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan seni dan budaya, terhadap organisasi-organisasi Melayu yang sifatnya untuk membangun kemarwahan, keadatan Melayu itu sendiri. Apalah bahasa ini? Katakan dulu. Apa jadi macam gini nih kak? Apa jadi macam gini nih? Tapi dialog. Udahlah panggil lah kawan dialog lagi nih. Jadi itu dia tadi. Tapi yang jelas malam ini dolar sudah 16.000. Dolar sudah 16.000. Sebentar lagi akan ada hari-hari kegelapan buat Republik kita ini. Kementerian semakin banyak, pasti mercy-nya juga makin banyak. Ada wakil menteri, bikin lagi dirjennya segala macam. Makin banyaklah biayanya, makin banyaklah susah rakyat ini. Tapi mudah-mudahan kita yakin bahwa pemerintah kita ini berpikir baik lah untuk rakyat ini. Kalau tidak dibalas dengan itu nanti nak kritiknya bahaya nih. Nah, jadi di samping kita berseni dan budaya berorganisasi, motivasi yang paling besar itu adalah bagaimana kita memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran baik untuk kawan-kawan kita semuanya. Kita hadir bisa memberikan perubahan-perubahan terhadap perkembangan Melayu itu sendiri di sini. Mungkin Hamka juga pernah diskusi sama saya terkait dengan budak Melayu. Kalau dulu Dumai dapat apa? Budak Melayu dapat apa di sisi pesisir ini? 0,4 mil milik provinsi. Budak Melayu dapat apa? Ya, 1.700 tanker per bulan. You dapat apa Hamka? You dapat apa? Akankah kita terus berzapin? Sementara ekonomi yang bisa membesar kita dirampas oleh perampok-perampok itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.